bagus. Kalau misalnya ancaman apa sih yang Pak Hermanto lihat pengusaha ini selama mungkin 10 tahun ke depan nih? Pengusaha-pengusaha yang baru mau bikin bisnis, ancaman apa nih yang besar untuk mereka? Ancaman kalau mereka terlalu greedy di dalam berinvestasi tanpa perhitungan matang. Oke. Jadi banyak orang yang mungkin, merasa, "Wow, apa yang saya pegang berhasil semua nih." Oke. Jadi semakin lama semakin pede dan dia masuk ke mana-mana yang sesungguhnya mereka nggak paham gitu. Oke, jadi ancamannya masuk yang mereka nggak ngerti? Iya, banyak itu. Oke. Akhirnya dia kena juga dan bisnis utamanya juga hilang. Jadi biasa orang kaya itu kesalahannya justru kalau salah investasi kebanyakan ya? Mhm. Sebenarnya Iya, mereka udah cukup hidupnya buat hidup seumur hidup, karena serakah mungkin terus nggak masuk masuk, bidang yang salah. dia nggak paham. Oke. Jadi saya kalau you lihat diversifikasinya banyak bidang, Tapi tapi sebenarnya ada benang merah? semuanya itu ada perhitungan yang matang gitu. Oke. Di luar bisnis tapi masih menyangkut, apakah sebagai seorang pengusaha kita harus paham peta politik? Yes lah, Harus paham berarti ya, Pak? harus paham. Nggak Tapi boleh buta itu nggak boleh? tidak harus masuk ke dunia politik. Oke. Tapi apakah bisa, Pak, sebagai seorang pengusaha di Indonesia? Kenapa? Apalagi mungkin Pak Hermanto kan, ya kan Maksudnya bisa itu bisa apa? di Indonesia itu ada perusahaan yang ibaratnya private, ada juga yang public. Yang public itu biasanya lebih terlihat gitu. Apakah Ya, dengan terlihat itu juga sih musti lebih mengerti gitu tentang politik? ya kalau itu sih baik private maupun publik ya harus mengerti ya. Ya. Kita kan hidup di Indonesia gitu ya. Oke. Jadi ya memang harus tahu lah. Oke. Di luar, personal, Pak, kenapa akhirnya Pak Hermanto decide untuk bangun hotel? Kan Pak Hermanto sempat kita ngobrol tadi, emang mau bikin jadi operator, karena saya juga punya cita-cita sih, pengen bangun gedung sama hotel juga gitu. Jadi Ya, sekarang belajar-belajar nih. ya. Yang cuan nih office apa apa hotel gitu? Nah gimana Pak pengalamannya? Ya, kalau hotel saya bangun karena ingin merayakan wedding diamond dari papa mama saya di Ya. hotel sendiri gitu. Ya. Tapi kan akhirnya waktu dengan arsitek, dengan hotel manajemen kan meeting terus itu. Ya. Saya pilih yang terbaik kan. Nah, di dalam prosesnya itu memang akhirnya panjang, tapi karena saya sering ketemu dengan terutama hotel manajemen ya, akhirnya saya jatuh cinta. Saya ngomong, "Wow, di Indonesia ini nggak ada operator yang fokus di bintang 5. Oke. Dia fokusnya masih di bintang yang lebih yang 4 atau 4 atau 3. 3 kalau yang lokal ya? Yang 5 pun ada tapi dia nggak dijadikan chains gitu. Iya, enggak? Owner-nya ya punya aja gitu. Oke. Ya ada lah yang chain, tapi ya bagi saya ingin fokus, ada anak saya yang bisa ngedein, hotel chain ini supaya bisa bersaing dengan chain hotel dari luar negeri. Oke. Yang nantinya kita bisa ngoperasikan hotel-hotel di seluruh dunia. Oke, end game-nya mungkin kalau di Indonesia, orang Indonesia yang berhasil bikin chain itu mungkin aman kali ya? Tapi sudah dijual. Udah dijual ya? Dulu tapi Udah orang Indonesia? dijual. Ya. Haris juga sudah dijual. Ya, Haris sudah dijual. Tapi dia bukan bintang 5 ya. Iya. Apakah end game-nya ke sana mau dibikin yang ultra luxury? Ya, tapi saya nggak akan jual. Nggak Jadi akan jual? saya akan menjadikan itu kebanggaan Indonesia. Jadi kayak Marriott-nya Indonesia Fasa, gitu? ya Fasa itu menjadi kebanggaan dari Oke. Indonesia. Saya akan bangun, sekarang ini ada Fasa di Ubud, Ya. ada Fasa di Malang, ada Fasa di Bromo, Ya. ada Fasa di Canggu. Oh, dari Canggu juga Pak? Ada. Di daerah mananya Canggu? Canggu di Jalan Eco Beach. Dan ada juga nanti di kota-kota lain ya, di Manado. Yang saya sudah punya lahan kan ada banyak tempat. Oke, langsung dibangun aja itu? Bangun. Dan juga ada di Taman Dayu. Oke. Terus kami juga akan bangun butik hotel.